Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita kembali menyatakan syukur kita dalam perenungan firman Tuhan di malam ini. Dan kita mengawalinya dengan bersama mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam menikmati segala pemeliharaan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada di malam ini, menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan dalam kerinduan kepadamu, kami semua membuka hati dan kehidupan kami untuk disapa oleh sabdamu saat ini. Berfirmanlah dalam pertolongan karya Roh Kudus, kami dimungkinkan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Kitab Amos pasal 5 ayat yang ke-21 hingga 24 menjadi bahan bacaan kita dalam renungan saat ini. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun. Aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di zaman Nabi Amos, orang Israel pada umumnya sangat menantikan hari Tuhan. Mereka beranggapan bahwa hari Tuhan akan menjadi hari di mana mereka bersuka cita karena beroleh penyelamatan. Sebab mereka sudah yakin dengan apa yang mereka lakukan, ketertiban rohani yang mereka nyatakan dalam perayaan-perayaan ibadah-ibadah mereka. Tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, bahwa ketika hari Tuhan akan datang akan menjadi hari celaka bagi mereka. Mengapa? Sebab mereka beribadah tetapi menindas orang-orang yang lemah. Sehingga Tuhan berseru kepada mereka lewat Nabi Amos ini yang kita baca saat ini. Apa yang mereka lakukan tidaklah berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dua pemuda bersahabat. Satu pemuda mengunjungi sahabatnya yang satu ini karena dia memiliki rumah baru. Mereka berakhir pekan di rumah baru. Tiba saatnya sahabatnya berjalan ke belakang ke arah kolam renang. Di situ ia sangat kagum dan takjub melihat tampilan kolam renang yang begitu tenang dan bunyi-bunyian yang juga memperindah suasana di sekitaran kolam renang itu. Tetapi di situ pemuda itu melakukan perenungannya. Ia mengatakan, seringkali kehidupan rohaninya tak ubahnya dengan kolam itu. Tenang dan hanya tenang saja, indah dipandang dan didengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diingatkan oleh perenungan malam ini bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk tenang saja atau berdiam diri saja. Tetapi kita diingatkan bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Kasih Kristus yang kita hidupi membuat kita menyatakan syukur kita kepadanya dalam ibadah-ibadah kita. Tetapi tidak sekedar sebatas ibadah saja. Tapi juga bagaimana kita berbuat untuk sekitar kita, untuk orang lain, untuk lingkungan kita. Kita melayani sesama kita dengan rendah hati. Baik di dalam ataupun di luar tempat ibadah kita, atau
jemaat atau gereja kita. Karena itu kita diingatkan, tenanglah dalam hadirat Tuhan menyatakan ibadah-ibadah kita. Dan tidak berhenti hanya di situ saja, tetapi aktif dalam melayani Tuhan melalui sesama di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ibadah-ibadah kita, perayaan-perayaan kita, tidak sekedar ibadah dan perayaan belaka tanpa makna, tetapi ibadah perayaan kita lakukan untuk memuliakan Tuhan yang sepaket dengan apa yang kita lakukan secara aktif untuk sesama, untuk dunia di mana kita Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk terus menyatakan dengan aktif pelayanan kita dan bahkan tidak pernah mengatasnamakan pelayanan lalu mengabaikan orang-orang yang lemah, bahkan menindas orang-orang lemah. Keadilan dan kebenaran Tuhan inginkan terus mengalir dari dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Ingat, bukan ukuran kita. Jangan sampai kita seperti orang Israel dalam ukurannya sendiri mengatakan ia sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan dengan berdiam dalam hadirat Tuhan, melakukan tindakan-tindakan upacara-upacara agama. Tetapi ternyata mereka mengabaikan apa yang Tuhan inginkan. Kita harus menyatakan kehidupan beriman kita bukan dengan penilaian kita sendiri, tetapi dengan penilaian standar kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, ya Allah. Engkau telah menyapa kami dengan sapaan sabda-Mu. Kiranya kami dikuatkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan beriman kami ini secara aktif, dan kami tidak terkungkung hanya pada seremonial belaka dalam tindakan-tindakan upacara-upacara keagamaan yang kami anggap sudah benar tetapi mengabaikan panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan, kami bersyukur untuk sapaan-Mu ini. Kiranya meneguhkan sekaligus menegur kami sekalian dalam bagaimana kami terus berbenah dalam menghidupi kehidupan anugerah-Mu di tengah-tengah dunia ini. Lebih khusus dalam situasi saat ini, Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan terus tolong mampukan kami dalam melakoni kehidupan beriman kami secara aktif. Ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Teruslah berkenan Engkau menuntun mengarahkan kami melangkah menjalani kehidupan anugerah-Mu ini dalam mengekspresikan iman kami secara aktif. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur untuk malam yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini, di mana kami akan beristirahat. Tuhan sertai dan lindungi kami semua. Ini kami Tuhan. Kami datang berserah diri hanya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Dalam karya Tuhan, kami terus menikmati pemulihan dari-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.